Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview dan menganalisa beberapa pair yang ada di market ya. Kita mulai dari SAUSD. Jadi kita lihat kemarin di H4 ya. Di H4 di sini ada area fair value gap sebagai point of interest, dan ketika area ini diambil ya, kemudian turun, dan kemarin saya mencoba untuk entry di area ini ya. Ketika berada di area ini juga saya udah coba entry, namun dia tidak ambil dari breaker block ini ya. Saya berasumsi dia akan naik, ambil ini ketika berada di sini ini, karena ini sudah membuat market structure shift. Dia ambil kemudian turun, dan dia juga membuat market structure break ya. Saya juga coba ambil ini, ternyata dia langsung turun, dan skenario saya sebenarnya bisa jadi dia akan naik seperti ini, ngambil dari liquidity ini ya. Dan saya juga akan lihat nanti ketika dia ambil liquidity ini kemudian turun ya. Namun skenario pertama juga tidak diambil, kemudian saya coba lagi entry di sini, tidak diambil. Selanjutnya saya entry lagi di area ini ya. Area ini karena saya lihat ini dia ada market structure shift ya. Kemudian di area ini di dalamnya kita temukan di sini ada order block ya. Di sini order block. Jadi kita coba entry di sini ya, dengan target ya. Tapi hati-hati ini ya, karena kemungkinan bisa ambil dari liquidity ini turun. Ya, dia sekarang ambil area ini fair value gap. Jadi kemarin saya sudah coba untuk TP dulu di area ini ya, dan ada beberapa entry ya yang masih saya hold, dan kemungkinan juga dia bisa turun, ambil ini kemudian naik, atau dia ngedrop ini ya, ngedrop kemudian turun, ambil dari sell set liquidity ya. Kita juga akan cari entry di sini ketika drop ini. Kalau dia naik, kemungkinan dia naik sampai, kita cari entry-nya adalah di area ini ya. Ini sebenarnya ada order block ya, kita lihat ini order block. Ini fair value gap ini udah ambil, kemungkinan dia naik sampai order block, baru kita cari entry ya. Ini adalah analisa dari XAUSD. Kemudian UCAD USD CAD ya. Jadi ini kemarin kita entry di sini ya, entry di area ini. Kita entry di area ini ada fair value gap ya. Ini kita udah hapus. Entry kita di
ya, di area ini, di order block ya, di area ini, karena dia membuat ini market structure shift di sini, dan dia berada di area fair value gap. Point of interestnya adalah fair value gap di H4 ya. Ini ada liquidity, diambil liquidity kemudian naik, dan naik target kemarin sampai sini. Selanjutnya kalau sekarang kita lihat di sini, kalau kita lihat di daily ya, ini ada order block ya, yang ada order block. Kita lihat apakah di area ini dia ada konfirmasi untuk buy. Kemudian di sini juga ada, kita hapus ya. Di sini juga ada sell set liquidity. Kalau misalnya dia tidak membuat sesuatu di sini untuk naik, kita cari lagi entry di liquidity ini. Ya. Liquidity ini naik seperti ini. Ketik ini cari konfirmasi di sini, atau bisa jadi dia drop turun, ambil area ini, jadi kita cari di area-area ini. Ini adalah area-area point of interest yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk mencari entry. Ya, kemudian kalau kita lihat di H4, ini juga point of interest. Kalau misalnya naik, kemungkinan dia bisa naik sampai area sini, baru turun ya, baru turun, ambil sell set liquidity. Nah, ini adalah analisa ini, logika berpikirnya seperti ini ya. Oke, kalau di H4 juga di sini ada order block, ini udah ambil ya. Ya, ini udah mulai ada pergerakan naik, namun belum terlalu bagus ya. Ya, kita tunggu nanti displacement aja di M15. Ini udah mulai ada displacement, tapi nunggu area ini di break ya. Ini area yang kuat nih. Ketika ini liquidity ini di break ya, di break kemungkinan dia akan naik, atau bisa juga dia ambilin lagi. Yang perlu dihatikan adalah adanya market structure shift, dan ini ada liquidity, ini penting juga, liquidity grab, kemudian market structure shift dan fair value gap. Lanjut di EUR USD ya, kita kemarin coba entry di area ini namun tidak diambil ya. Kemarin udah nungguin ya di sini. Ketika ini ngebreak, market structure break ya, saya tunggu di area ini untuk ambil buy ya. Tapi dia sebenarnya ambil fair value gap. Bukan fair value gap, order block. Ya, order block di H1. Order block di H1. Tapi kalau kita lihat sebenarnya apakah di area diskon? Ya, dia pas di area diskon tapi tidak sampai ke area fair value gap. Bukan fair value gap, apa? OTE. Ya, saya nunggunya di area OTE. Ternyata dia ambil ini fair value gap di area diskon ya. Jadi sebenarnya dia ambil ini, kalau kita naikkan H4, H4 turun lagi, dia ambil order block di H4 ya.
Kenapa saya entry di sini? Karena untuk memperkecil resikonya bagus ya. 1 banding berapa ini? 1 banding 3, ini udah lumayan bagus. 1 banding 3. Kemudian USD CAD kita hapus ya. Ini dia udah mengalami drop ya. Kita lihat di daily ya. Di daily ya, ini liquidity ini diambil ini ya, liquidity ya, ini bagus nih. Kemudian H4 ya, H4 kita akan cari entry di area ini, fair value gap ya, di area ini. Ini adalah 2 area yang bagus untuk cari peluang entry ya. Dan ini sebagai order block. Apalagi dia sekarang sudah membuat market structure shift berdasarkan H4 ya, berdasarkan H4. Sebenarnya kalau berdasarkan pada H1 dia juga ini market structure shift-nya. Kita lebih suka ini market structure shift-nya. Dan turun dia ambil fair value gap di sini ya. Ini ambil fair value gap. Ya. Perkecil lagi 30 ya. Ini fair value gap. Ya, kalau di H1 dia kelihatan fair value gap, tapi ke M30 dia tidak fair value gap. Kalau M15 ya tidak fair value gap. Karena dia numpuk di sini. Bisa juga. Oh, ini diambil ini sebenarnya. Order block ya. Ini sempat dia ambil order block ketika mengebreak this area ini ya. Sebenarnya kita bisa entry kemarin di area ini kalau kita pakai acuan adalah H1, karena ini dia udah membuat market structure shift ya. Dan selanjutnya kita akan cari entry di area ini ya, area ini ya. Cari entry karena dia berada di area premium ya. Target bisa ini ada sell set liquidity. Ini adalah USD CAD. Kemudian AUD USD ya. USD CAD kemarin kita ada entry di sini, namun sekarang sudah SL. Kenapa SL ya? Berdasarkan analisa saya, ini saya berharap dia langsung naik seperti ini ya. Kalau dia mengambil dari area bawahnya, ini juga perlu hati-hati ya sebenarnya. Tapi bisa juga area itu valid, namun juga harus hati-hati karena dia sudah mengambil area di bawahnya. Nih, sebenarnya dia ambil fair value gap ini di daily ya, naik nih. Dan sebenarnya dia udah mencapai target. Jadi ketika berada di area ini juga area T. Lagi nih kalau di H4 ya order block. Ya, kemarin saya masih coba untuk ini entry ya. Entry, namun sebenarnya masih ada ini, ada reaksi. Tapi yang paling bagus adalah ini area ini.
ketika di sini sebelum sampai di area ini refer value gap dia naik kemudian turun, dan naiknya ini kenceng ya, tidak membuat pola seperti ini. Ini sudah polanya melengkung ya, ini polanya melengkung ke atas. Jadi area ketika pola sudah melengkung ke atas ini harus hati-hati ya sebenarnya, tapi ada refleks masih di area. Dan semuanya coba entry di area ini. Kalau entry di area ini yang saya tidak lihat adalah di sini tidak ada displacement ya, tidak ada displacement, jadi areanya yang gini pendek-pendek. Sebenarnya di sini nih kita bisa entry kalau jeli ya, karena di displacementnya mulai di area ini naik kemudian turun, ambil fair value gap baru naik kenceng ke atas. Ini jam berapa ini? Jam 1 malam ya, jadi tidak terpantau. Target tetap di area ini. Kalau misalnya entry area target ya di sini, karena di sini ada fair value gap dan breaker block. Jadi breaker block ini juga di respect. Selanjutnya kita lihat, kita push ya. Kita push di sini kita punya based liquidity ya. Ini daily juga kelihatan ya, based liquidity. Di based liquidity ini kita akan cari entry di based liquidity, dan di sini ada order block berdasarkan daily ya, berdasarkan daily. Kita akan entry jika dia mensweep area ini dan membuat market structureship dan displacement. Nah, ini adalah analisa ya, analisa kita ini berdasarkan pada daily ya. Kalau berdasarkan pada H4 ini sudah adalah order blocknya ya. Bisa juga kita lihat, bisa juga ambil seperti ini. Nah, ini adalah skenario kita untuk cari sell jika ada konfirmasi. Dan ini juga perlu diperhatikan, ini ada fair value gap. Bisa juga dia ambil turun fair value gap kemudian naik seperti ini, langsung turun lagi, ambil ya nih. Kemudian GPP USD ya, GPP USD kita ada entry di sini ya, kita ada entry di sini, dan sekarang dia berada di ya, ini adalah sell set liquidity H4 ya, dia ambil sell set liquidity. Atau kita tunggu di area ini ya, area pertama ini ke sini. Oke. Ini sell set liquidity, atau ini juga ada sell set liquidity. Based liquidity. Ini kita hapus. Ini enggak terlalu bagus, kemarin kita coba analisa ya. Sebenarnya saya nggak entry di area ini. Kenapa ini tidak ada yang bagus ya? Bagusnya seperti ini, nanti diambil liquidity ini baru dia membuat manipulasi ya. Ini udah membuat manipulasi, tinggal ini adalah area yang perlu di break untuk kita sell ya. Namun bisa jadi dia naik lagi, ambil liquidity sekali lagi di sini, baru turun ya.
dan kita lihat apakah nanti dia ada market structure shift dan displacementnya. Ini adalah market structure shift yang perlu di break untuk kita sell. Dan ini underblock. Biasanya underblock ini juga di respect, kemudian naik, kemudian turun lagi, ambil area ini jika dia akan turun. Namun jika nggak turun dia naik ya, ambil liquidity ini. Selanjutnya NZD USD. Ini juga sama polanya, saya tidak entry di sini ya. Tapi sebenarnya kalau entry juga ini memang enggak ada di respect juga di fair value gap. Namun karena dia udah ambil area ini, jadi kita target. Kita berharap ketika dia area sini membuat market structure break, langsung naik, ini turun nih. Kalau ini dia udah membuat pola lagi, berubah trennya. Nah, selanjutnya NZD USD. Ya, kita analisa, ini trennya udah mulai turun ya. Kita kemarin cari peluang entry di sini, tapi udah di break. Selanjutnya kita akan lihat nanti di area ini. Ya, ini adalah fair value gap. Kalau H1, kalau ini bisa dikatakan liquidity ya. Liquidity internal. Jadi kemungkinan dia naik, kemudian turun. Namun kita cari peluang entry-nya di sini dengan adanya konfirmasi. Selanjutnya ini sama ya. Jadi kita entry nanti NZD JPY ini area-area yang sekiranya bagus kita entry, tidak semua kita entry. Kemudian CAF JPY ini sama, ini tidak terlalu bagus karena dia udah nabrak dari order block, tapi ini juga bisa diperhatikan area ini atau area ini. Kemudian EUR JPY ya, ini kita perhatikan nanti ya. Ya, targetnya di sini. Ini sell set liquidity. Kemungkinan dia naik baru turun. Ya. Terus di JP ini ada area-area. Kemudian CADJP. Kita kemarin coba entry di sini namun tidak diambil. Tidak diambil ya. Ini kita cancel karena sudah mencapai target nih. Ini targetnya pas berada di target. Sayangnya tidak diambil. Ya. Ini berada di ini kita perhatikan juga. Kalau turun ini di sini. Oke. Kita lihat nanti ya. GPPJP. GPPJP. Ini trennya udah mulai turun semua. Ya, ini masih berada di, ini masih bisa naik lagi ya. Nanti kita lihat di sini. Kemudian EUR NZD ya. RJD kemarin saya cari di area ini. Yang dia ambil buy sell liquidity ya. Sebenarnya harusnya kita ambil di sini karena dia udah membuat market structure shift. Ya, di sini ya harusnya. Ini kalau M30 turun. Saya nunggu kemarin di area ini. Breaker block. Dan diambil.
Dan skenario juga kemungkinan dia ambil ini liquidity turun lagi dan membuat. Tapi ini kalau kita lihat saya garis ini polanya sama persis, naik ya, turun nih, turun sampai area ini, kemudian naik. Nah, sepertinya polanya sama. Sekarang dia nyampe target. Nah, ini polanya sama. Namun untuk cari peluang entry itu tidak semua, meskipun kita tahu bahwa polanya akan turun, tapi kita yang susah adalah untuk mencari area entry-nya di mana, karena berhubungan dengan risk ya. Selanjutnya lihat, kita kemarin coba tunggu di area ini. Ini Nasdaq ya. Ini kita tunggu di sini, nanti kalau ada area di sini kita entry. Atau ini udah mulai ambil ya area ini. Kalau seperti ini IDM berdasarkan ini. Kalau berdasar ini bisa dikatakan sebagai liquidity ya. Namun kita akan cari atasnya. Kemudian BTC coba. Oke. Kalau BTC kita nunggu di area ini. Di area ini ya, fair value cap di sini. Demikian analisa saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.